Halo semuanya, balik lagi di Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan seperti yang udah kalian lihat, di sini udah ada dua brand HP yang bakal kita adu, yaitu ada Realme 9 4G dan juga Vivo Y33T yang bisa dibilang ini masih baru ya. Dari segi harga juga ini hadiah harga 3 jutaan aja. Kira-kira kalau misalnya kita adu dua brand ini bakal menang siapa atau bakal lebih unggul mana? Di harganya yang bisa saya bilang ini harganya di 3 jutaan ya, dua-duanya sama-sama 3 jutaan. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, di sini kita langsung aja kita sebut dari harganya dulu. Ini harganya di varian yang sama ya, di 8/128 GB. Buat Realme 9 4G ini dia dibanderol di harga 3,599 juta. Sementara buat Vivo Y33T ini dia dibanderol di harga 3,399 juta aja. Buat di bagian variannya sendiri ini sama ya, 8/128. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat harganya ini bedanya sekitar 200.000. Ya bisa dibilang cuma beberapa ratus ribu aja. Kalau misalkan dari hasilnya sih kira-kira gimana ya? Langsung aja pantengin video ini. Ya langsung aja kita bahas dari segi desainnya. Kalau segi desain sih saya sih nggak bisa nilai langsung ya, karena kalau kita lihat dari segi desain balik lagi di kalian gimana kalau buat dari segi desainnya. Tapi kalau misalnya dari segi desain pribadi sih saya lebih suka di Vivo ya, karena yang jelas buat Vivo ini nggak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Seharusnya anti gores dibandingkan Realme 9 yang kalau misalnya saya lihat ini bakalan ninggalin kotor. Ini bakal kotor sih kalau misalnya kita ini baru dipegang sebentar aja udah kotor. Tapi yang jelas ini nggak ninggalin yang namanya goresan ya. Jadi buat dua-duanya ini udah aman. Cuma balik lagi ke selera masing-masing. Kalian lebih suka Vivo atau Realme? Kalau saya pribadi sih saya mungkin lebih suka Vivo ya. Tapi yang Realme yang warna kuning juga cakep sih. Tapi minusnya di bagian sini, bagian bodinya yang bakalan ninggalin kotoran, yang kita bakal ngusap-ngusap terus sih. Tapi kan di sini kalau misalkan buat beratnya Realme 9 ini lebih enteng ya dibandingkan Vivo Y33T ini. Kalau misalkan buat Realme 9 4G ini dia dapat berat di 178 gram, dibandingkan Vivo Y33T ini dia di 182 gram. Ya beda tipis sih, tapi di sini berasa banget beratnya. Lebih enteng di Realme 9 dibandingkan Vivo Y33T ini. Ya semuanya balik lagi ke kalian gimana enaknya. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat dari desain kameranya yang sama-sama dapat triple kamera, terus juga di sini sama ada Realme dan Vivo-nya. Terus lanjut di bagian atasnya buat Vivo Y33T ini dia ada SIM ejectornya, sementara buat di Realme 9 ini dia cuma ada di lubang mic-nya aja. Terus lanjut di bagian kanannya, kalau misalkan buat Realme 9 ini dia ada tombol power aja, sementara buat Vivo Y33T ini ada tombol fingerprint dan juga on off-nya, terus juga ada volume up dan juga volume down-nya. Lanjut di bagian kirinya. Bagian kirinya ini buat Vivo Y33T ini kosong, sementara buat Realme 9 4G ini dia ada tombol power on off dan juga ada SIM tray-nya. Lanjut di bagian bawahnya. Ini di bagian bawah ini sama ya, sama-sama ada audio jack, mic, speaker dan juga yang jelas udah support Type C. Tapi di sini buat Realme 9 4G ini dia udah pakai under display fingerprint, dibandingkan buat Vivo Y33T ini dia masih side fingerprint ya di harga yang sama. Kalau dari fingerprint sih ya sama-sama oke sih ya. Tapi di sini saya lebih suka Realme 9 ya buat fingerprint ya, karena berasa lebih futuristik ya kayak gitulah. Nah kita lanjut di bagian layarnya. Kalau layar pribadi sih saya lebih suka Realme ya, karena dia udah pakai punch hole di bagian kirinya, sementara buat Vivo ini dia masih pakai water drop. Tapi kalau misalnya dilihat dari bezelnya ini sama-sama udah tebel, tapi balik lagi kesan premiumnya itu lebih menang di Realme 9. Ya, kalau dari segi desain layar depannya ini Realme 9 lebih unggul. Ya, lebih unggul karena desainnya yang bisa dibilang modern ya. Berasa gitu 3 jutanya. Nah, sekarang setelah kita bahas desain layarnya, kita masuk di bagian layarnya. Yang dimana Realme 9 4G ini dia di 6,4 inch Super AMOLED dan juga udah support di 90 Hz. Sementara buat Vivo Y33T ini dia di 6,58 inch IPS LCD dan Full HD+. Ya, kalau dari segi layar jelas-jelas Realme 9 4G lagi yang menang, karena ya balik lagi ya, buat dari layarnya ini dia udah pakai Super AMOLED dan juga 90 Hz di harga 3 jutaan. Dibandingkan Vivo Y33T ini dia emang bakal kalah telak ya kalau saya pribadi. Karena ya siapa lagi yang mau IPS LCD di harga 3 jutaan kalau misalkan bisa dapat Super AMOLED di
harga 3 jutaan juga. Terus lanjut di sini di chipsetnya. Buat chipsetnya sendiri ini sama-sama di Snapdragon 680 4G yang sama-sama di 6 nanometer juga fabrikasinya. Ya buat skor Antutunya sendiri ini sama-sama ya, cuma beda tipis beberapa ribu doang. Buat Realme 9 4G ini dia dapat skor Antutu di 283.556. Sementara buat Vivo Y33T ini dia dapat di 287.868. Ya bedanya tipis dia. Tapi kalau misalnya buat main game sendiri ya sama-sama. Buat main Mobile Legends juga dua-duanya udah dapat di Ultra High, udah dapat di HD Ultra, ya udah bisa rata kanan buat di kedua HP ini. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat dari segi layarnya emang lebih memanjakan buat Realme 9 4G ini dibandingkan Vivo Y33T ini, karena ya Super AMOLED gitu buat Realme 9-nya. Sementara buat main game PUBG ini sama-sama dapat di Smooth High, dan juga buat Apex Legends juga sama-sama di Smooth High. Dari segi gamenya sendiri ini sama-sama ya, karena chipsetnya sama jadi ya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Ya sekarang kita masuk di bagian kaum hawa yang tunggu-tunggu nih ya. Di bagian kameranya sendiri ini bener-bener beda. Buat Realme 9 ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel. Terus juga ada di 8 megapiksel buat ultra wide dan juga 2 megapiksel buat makronya. Buat selfie kamera sendiri ini dapat di 16 megapiksel. Sementara buat Vivo Y33T ini dia di triple kamera juga di 50 megapiksel kamera utamanya. Sementara masing-masing di 2 megapiksel buat makro dan bokehnya. Dan selfie-nya sendiri sama-sama di 16 megapiksel. Ya di harga 3 jutaan ini dapat 108 megapiksel, sementara buat Vivo ini di 50 megapiksel. Buat hasilnya sendiri sih saya pribadi saya lebih suka buat Realme 9 ya. Karena detailnya dapet, terus juga bokehnya oke, nggak over. Vivo Y33 juga oke, tapi di sini ya balik lagi sih. Saya lebih suka di Realme 9, walaupun warnanya ya bisa dibilang lebih over dikit ya dibandingkan Vivo Y33T ini yang warnanya lebih bisa dibilang sedikit lebih asli dibandingkan hasil foto pada umumnya. Ya kalian bisa nilai sendiri buat hasil fotonya, kalian lebih suka yang mana buat kedua HP ini. Nah, dan ini adalah hasil dari video Vivo Y33T dan juga Realme 9 4G. Yang bagian kiri ini Realme 9 4G, sementara yang kanan ini adalah Vivo Y33T. Yang kayaknya tadi saya belum nyebutin buat hasil videonya nih. Buat hasil videonya coba deh kalian komen di bawah, mending mana? Mending yang kiri Realme 9 atau Vivo Y33T? Coba komen di bawah. Ya, dan ini adalah hasil kamera depannya dari Realme 9 dan juga Vivo Y33T. Buat resolusinya sendiri dapat di 1080p, semuanya masing-masing sama ya. Buat hasilnya gimana menurut kalian? Buat kedua HP ini coba komen di bawah. Lanjut buat kapasitas baterainya, kira-kira gimana? Buat baterainya sendiri ini buat kedua HP ini sama-sama di 5000 mAh. Sementara buat Realme 9 4G ini dia dapat di fast charging di 33 watt. Sementara buat Vivo Y33T ini dia di fast charge juga tapi di 18 watt. Agak berat nih buat Vivo Y33T ini. Tapi yang jelas buat kedua HP ini pengurangan dayanya beda ya. Buat Realme 9 4G ini kalau misalnya kita main Mobile Legends dia berkurang di 7% kalau misalnya kita main setengah jamnya. Sementara buat Vivo Y33T ini dia berkurang di 5% aja. Ya emang agak beda karena balik lagi di segi layar emang beda. Tapi buat segi ketahanan baterai Vivo Y33T ini lebih unggul dibandingkan Realme 9 4G. Sementara buat main game PUBG yang disebut high sendiri buat Realme 9 ini berkurang di 6%. Sementara buat Vivo Y33T ini dia berkurang di 4%. Buat main game Apex Legends juga dia berkurang di 8% buat dua gamenya. Sementara buat Vivo Y33T ini dua game ini cuma berkurang di 5%. Sementara buat scrolling TikTok buat kedua HP ini sama-sama berkurang di 7% dengan pemakaian di 1 jamnya. Ya wajar sih buat pengurangan baterai yang bisa dibilang buat Realme 9 ini lebih boros dibandingkan Vivo Y33T ini. Karena Realme 9 ini dia ada di 90Hz juga ya, ditambah underplay display dan lain-lainnya yang bisa dibilang lebih boros dibandingkan Vivo Y33T ini. Ya kesimpulannya buat kedua HP ini kalau misalnya kita lihat dari scoringnya, dari body, layar, platform, kamera, baterai, dan harganya, buat Realme 9 ini saya kasih nilai di 4/5. Sementara buat Vivo Y33T ini kalau misalkan saya scoring dia dapat di 3/5.
Ya bisa dilihat dari bedanya juga ya, dari segi kamera emang beda. Tapi di sini buat platformnya sama. Kalau misalkan body saya nggak nilai ya, karena body ini balik lagi ke kalian lagi. Ya kalau misalkan saya scoring sendiri sih, kalau misalkan buat Realme 9 4G ini lebih unggul ya. Karena balik lagi dia ada di Super AMOLED 90Hz, sementara buat Vivo sendiri masih IPS LCD. Sementara buat Realme 9 juga dia udah di triple kamera di 108 megapiksel dan juga ya daya charge-nya juga lebih cepat walaupun lebih boros. Sementara buat Vivo Y33T ini kalau misalnya kita lihat dari segi layar, kamera dan lain-lainnya, emang dia menang di baterai dan juga penggunaan sehari-hari. Yang misalkan butuh waktu lama bukan buat gaming sih, ini udah oke banget, nggak perlu khawatir. Ya kesimpulannya sih saya pribadi, ya Realme 9 4G emang menang banyak dibandingkan Vivo Y33T doang. Ya kalau misalnya kita lihat dari segi harganya ya emang jelas Realme 9 ini lebih mahal dibandingkan Vivo Y33T doang. Tapi balik lagi dengan harganya yang cuma beda beberapa ratus ribu, ini nggak ngaruh. Tetap Realme 9 ini lebih worth it dibandingkan Vivo Y33T ini. Kalau menurut saya pribadi. Coba balik lagi, gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Thank you.